anak saya kan berkebutuhan khusus ya. Jadi saya ngerasa tuh yang saya alami tuh banyak banget Mbak, dari yang suka marah, emosional, terus anxiety-nya tinggi, terus overthinking juga ya Mbak ya. Cemas, terus mulai itu kayak marah, enggak keruan gitu ya. Terus akhirnya saya minta personal coaching sama koreo, nggak tahu gimana kok tiba-tiba jadi udah biasa aja gitu, nggak terlalu yang keluar gimana gitu, jadi nggak yang emosi yang gimana gitu, udah biasa aja jadinya, udah yang tenang gitu. Kakak mengalami anxiety, kecemasan itu berapa tahun Kak? Emosional gitu iya, marah iya, itu udah lama. Tapi kalau anxiety baru sekarang ya, saya berasanya yang kok jadi kepikiran ini, gini, kok jadi begini sih, kok jadi berlebihan nih gitu. Jadi saya baru awal tahun 2000 tuh saya ngerasa banget dari situ tuh mulai tuh. 2000 sampai kemarin sesi personal coaching tuh tahun 2021, berarti which is 11 tahun ya Kak memendam itu. 11, 20. Oh my God, Kakak. Setelah orang tua saya meninggal, saya makin keluar gitu loh. Saya suka marah, saya suka emosi gitu loh. Saya berasa banget dari situ. Cuman sebelumnya memang saya udah lama gitu ya, suka merasa dari kecil ya Mbak, sebenarnya Mbak, saya semenjak COVID, kok saya makin parah, semakin gak terkontrol, marah saya, anak saya kena, saya marahin terus. Saya bilang, saya berasa baru ingat juga saya kalau sama suami kayak ada pengen aja maunya marahin dia gitu. Padahal gak ada masalah, saya cari-cari aja. Gila, saya bilang udah mulai gila nih saya, kayaknya semua masalah dicari-cari sama saya gitu loh. Jadi saya bilang ngerasa udah gak normal ini kayak gini nih emosinya gitu. Hubungan saya sama rekan kerja gak terlalu baik ya, karena saya temannya bisa dihitung. Tapi nggak tahu ya kalau namanya kerja seperti apa. Tapi kan buat saya itu kan sangat mempengaruhi performance juga ya Mbak ya. Banget. Saya jadi dikenal gampang tersinggung, gampang marah. Sampai saya pernah saya ajak berantem itu satu kantor. Saking saya emosinya, iya Mbak, saya sampai rock and roll nih Kakak. Udah nggak bener ini, saya bilang bener-bener ya. Jadi saya pikir itu efeknya nggak bagus ya Mbak buat pekerjaan juga. Kita malah jadi kita rugi sendiri. Kita jadi nggak ada yang mendukung kalau kita kenapa-napa di kerjaan, nggak ada yang dekat kita jadinya karena kita disebelin orang. Koreo menjelaskan bagaimana di OAT ini bisa berjalan tanpa harus bersharing masalah saya seperti apa. Waduh, ini keren banget gitu loh. Satu dari segi penyelesaiannya cepat, yang kedua dari segi privasinya ya, privasi saya itu sangat ya, saya bisa sendiri gitu. Saya pikir kenapa enggak ya, coba ternyata bener gitu, kok saya lebih lega. Dan GERD saya yang tadinya ada ya selama pandemik ya muncul terus hilang gitu ya. Maksudnya bener-bener enak gitu loh, aduh enak banget tentang anak saya nih gimana gitu. Tadinya kepikiran banget itu kan anxiety-nya muncul. Pas sama koreo saya dilepasin, kok nggak yang beban lagi yang lihat anak saya. Tadi kan saya ngeliat anak saya, aduh ini anak gimana gitu, pikiran terus gitu. Jadi pas dikasih tahu koreo gimana rasanya, kok enak ya, jadi nggak yang beban lagi, kok nggak yang kepikiran yang berat lagi gitu. Ketika saya santai, anak saya pun santai Mbak sekarang sama saya. Kan ibunya kalau kelihatan emosi kan, anaknya kan juga ngikut ya Mbak Emma ya. Tantrum, jadi jadi saya akhirnya lebih tenang, sekarang juga jauh lebih tenang. Saya jadi merasa berarti bener-bener efek banget ide yang dikasih koreo ini ke saya. Kakak ingat nggak sih waktu di sesi personal itu berapa lama Kakak bisa melepaskan permasalahan Kakak itu gitu? Saya kemarin sempat ada rekaman tuh sama koreo, saya bilang kok ada 30 atau 40 menit sampai dia ketawa. Udah ngitungin ya, iya saya ngitungin. Karena saya pengen tahu saya berapa lama. Ada kali 30-40 menit ya. Iya. Nggak yakin nih bener gak sih? Iya. Terus saya bilang, iya benar, berarti udah nggak ini. Pas dia ngomongin lagi udah nggak yang bereaksi gimana. Berarti benar gitu bisa. Ya, udah netral. Saya orang yang begitu, kayaknya tuh banyak banget berat ya beban saya ya. Anak saya kan berkebutuhan khusus ya. Jadi saya ngerasa tuh yang saya alami tuh banyak banget Mbak, dari yang suka marah, emosional, terus anxiety-nya tinggi, terus overthinking juga ya Mbak ya. Ya dulu overthinking ya, dan saya ngerasa kalau kita nggak coba, ya kita nggak akan tahu kita sebenarnya bisa atau enggak gitu. Kalau kita coba dan ternyata ada hasilnya, ya itu lumayan dan itu gratis loh. Makanya saya bingung nih, DOA dapat untung dari mana? Kalau coba
cuma gratis doang. Tapi saya pikir ternyata kalau kita bisa memberikan itu dulu, membantu orang dulu, baru kita dapatkan apa yang kita mau, ya kenapa enggak? Saya pikir berarti cara DOA begitu, sangat praktis karena tidak perlu banyak model ya gaya untuk penyelesaiannya ya. Jadi releasing tinggal dengerin, karena ada kita dalam masalah, terus dengerin audionya, terus tinggal releasing deh. Nah itu selesai, langsung berasa tuh beda efeknya ke saya, sangat cepat. Karena nggak perlu butuh waktu untuk ngapa-ngapain, tapi pokoknya cukup dengerin aja, cukup fokus aja, tinggal releasing. Tanpa perlu cerita, apalagi itu. Saya nggak perlu banyak curhat, nggak perlu ini, ngabisin waktu, nggak perlu. Dan itu benar-benar safe buat saya, karena itu privasi ya. Jadi saya merasa tenang. Kalau kita datang ke meditasi atau ke psikolog atau yang untuk sekalian hipnotis ya, itu sebenarnya justru biayanya lebih banyak ya Mbak ya. Bukan saya ngebandingin, tapi memang betul. Dan saya ngerasa kok effortnya berat amat ya. Saya udah jalanin meditasi, kok nggak dapet, kena salah apa gayanya gitu kan. Jadi saya ngerasanya habis waktu dan habis biaya. Belum lagi datangnya harus konsultasi setiap ada masalah, datang lagi ke dia, dan itu dia juga belum tentu bisa maintain sebegitu banyak klien yang datang ke dia. Bener loh Mbak, saya merasa dicuekin juga. Saya waduh, kalau gini caranya kapan kelarnya masalah saya mikirnya gitu kan. Jadi saya pikir nggak ada mahal lah buat di ATRT ini, nggak ada mahal-mahal, justru paling murah. Sama suami juga tadi biasanya bisa diem-dieman lama gitu, yang gimana, sama dia udah saya santai malah sekarang. Saya nggak bisa yang ngedimin dia lama gitu, enggak. Saya justru saya nyapa dia, Bang. Gila hebat juga di gue dulu, biasanya gue yang paling males nyapa dia. Asli, serius, sampai begitu saya. Jadi saya ngerasanya kok gue sekarang santai banget ya. Justru dia marah, dia minta maaf sama saya. Jadi karena saya udah nggak ngadepin itu masalah, dia jadi nggak enak. Kalau ada masalah dikit nggak jadi masalah, karena kita fokus buat ke depan. Solusi dan untuk kedepannya ya. DOA TRTO ini adalah solusi yang paling praktis untuk kita bisa melepaskan emosi, membuat kita jadi asik, seru, dan fun ya. Mbak saya ditanya kakak saya, Ibu gimana sekarang, masih marah-marah? Udah gak pernah tuh. Keren! Iya, jadi saya bilang, ngapain nanya-nanya sama Mbak saya bilang gitu, nanya aja langsung ke orang ya gitu. Jadi ya saya pikir, berarti saya ada perbedaan dan perubahan. Itu sih yang saya ngerasain, karena orang lain udah mengakui.